Kang, tanya lah masuk video. Ini Q-nya gede gitu ya? Q kecil. Oh, kecil. Q kecil. Baik. Sebelum dimulai, kita saling mengingatkan ya. Khawatir belum di-mute, mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi washabihi nufusi zakiyah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah pertemukan kita secara virtual oleh streaming pengajian yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Wisan, TKP Al-Hikmah dan Telkom Regional 3 Jabar di masa pandemi COVID-19. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini alhamdulillah telah bergabung bersama kita Bapak Ferry Zuljana, GM Retail Sukabumi. Alhamdulillah juga telah hadir bersama kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ardiansah Asri Husain LCMA yang akan mengupas tentang amaliyah Ramadan orang-orang yang bertakwa di tengah wabah COVID-19. Baik, kita langsung buka saja dengan bersama-sama membaca kumpulan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ferry Zuljana selaku GM Retail Sukabumi Telkom Regional 3 Jabar untuk memberikan sambutan singkatnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ustadz Ardiansyah Asri Husain LCMA, yang terhormat para senior leader, Pak Hamdan, Pak Dafiq, barangkali sedang juga memonitor dari jauh, kemudian para senior leader Telkom Regional 3, rekan-rekan JM Retail apabila ada yang mengikuti, yang kami hormati, rekan-rekan para karyawan dan karyawati Telkom Regional 3 yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa di YouTube yang sedang mengikuti acara ini langsung online streaming via internet, mudah-mudahan semuanya dari IndiHome ya. Baik, perkenalkan saya Ferry Zuljana, saya GM Retail Sukabumi, ditugaskan oleh Pak Asep Tatang untuk menyampaikan sedikit sambutan pada kesempatan siang hari ini di dalam bulan Ramadan, bulan yang berkah, hari yang indah, mudah-mudahan penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya singkat saja, ada 3 poin, dan semuanya ditujukan kepada rekan-rekan sekalian yang sedang bertugas. Rekan-rekan sekalian, para pasukan Telkom Group se-Retail Sukabumi, khususnya dan setirek Telkom Regional 3 Jawa Barat pada umumnya, yang sedang bertugas di lapangan, yang sedang berada di rumah pelanggan, yang sedang kepanasan, kehujanan, yang sedang bertugas di zona kuning maupun di zona merah yang penuh bahaya, maupun yang sedang bertugas di kantor maupun di rumah, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah rekan-rekan sekalian, mari kita sadari bahwa pada masa saat ini, pada saat pandemi COVID-19 di seluruh dunia dan di Indonesia,
kehadiran layanan Telkom pada saat ini adalah mandatory, atau kalau dalam istilah agama Islam yang mungkin adalah sebuah hal yang wajib jadinya. Kenapa? Karena bekerja dan belajar saat ini harus bisa dari rumah. Padahal kita ketahui di dalam kronologi, mau kronologi kehidupan maupun kronologi Islam, bahwa yang namanya bekerja dan belajar itu adalah sebuah kewajiban. Bekerja menghasilkan nafkah dari semua kegiatan yang halal dan belajar ilmu-ilmu yang baik itu adalah wajib. Apabila tidak bisa dilakukan di luar dan harus dilakukan di rumah, dan syaratnya adalah ada layanan kita, layanan internet, layanan Telkom, maka kita menjadi wajib juga hukumnya. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang penting adalah kita sekarang menjadi salah satu pensuplai layanan yang sangat penting untuk bisa berlangsungnya kehidupan di era COVID-19 saat ini. Karena itu menyambung kepada pesan saya yang kedua, bahwa apa yang kita layankan, apa yang kita berikan kepada masyarakat, ini insya Allah menjadi sebuah amalan yang bernilai tinggi. Karena kita menjadi jalan untuk suksesnya orang belajar, menjadi jalan untuk suksesnya orang bekerja, menjadi jalan untuk bisa mengalirnya rizki, bisa berjalannya dan tersebarnya ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang bernilai tinggi di sisi Allah. Kemudian pesan saya yang ketiga, marilah kita jalankan tugas-tugas kita ini, amalan kita ini, kerja-kerja kita ini, dengan semangat budaya Telkom, yaitu semangat always the best. Semangat always the best ini dibahasakan oleh manajemen Telkom sebagai sebuah bahasa yang sangat indah, yaitu ihsan. Ihsan dalam terminologi Islam sudah sama-sama kita kenal, dan insya Allah akan dibahas dan diluruskan oleh Pak Ustadz setelah ini. Kita ingin memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan kita. Tidak mungkin kita tidak memberikan yang terbaik, karena di dalam terminologi ihsan itu, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan itu adalah kita bekerja seakan-akan kita selalu dilihat oleh Allah. Apabila kita tidak merasa tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Mudah-mudahan dengan 3 pesan ini kita bisa memberikan hasil yang terbaik, dengan semangat yang terbaik, dengan budaya Telkom always the best, dan bisa membawa manfaat yang banyak untuk umat manusia. Terakhir, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, saya ingin berdoa dan mendoakan semoga kawan-kawan semuanya yang sedang bertugas, terutama yang berada di lapangan, menjaga disiplin protokol kesehatan, selalu diberikan kebugaran, terhindar dari COVID-19, dikuatkan dan dimudahkan dalam bertugas, mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan, dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin apa yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu dari diri saya sendiri. Apabila ada benarnya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pemiliknya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan nanti aja. Masih di mute harga itu. Pak Ustadz masih mute. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Hadirin hadirat sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Ferry, ya, GM Retail Sukabumi, kemudian juga Bapak Muhammad Hamdan, FVP Trek Jabar, kemudian seluruh senior leader dan pengurus Masjid Darul Ihsan, ya, Telkom Regional 3 Jabar. Alhamdulillah kita bertemu, ya, pada siang hari ini untuk pertemuan yang kedua dalam serial kajian amaliyah Ramadan, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah disuguhi, ya, sebuah pengantar yang sangat baik dari Pak Ferry, ya, terkait dengan ihsan, ya, bahwa ihsan menjadi salah satu karakter yang menonjol dalam performa ibadah seorang mukmin, ya, bahwa ihsan itu menjadi salah satu karakter, ya, dalam ibadah kita, baik itu aspek mahzuh ataupun ghair mahzuh. Ya, kita katakan mahzuh artinya ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mahzuh itu yang hablu minan nas, ya. Jadi yang berkaitan dengan interaksi dan pekerjaan kita serta keprofesian kita dalam dunia ini, ya. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah sampai di pertiga yang terakhir, ya, Asrul Awakhir dari bulan Ramadan, bulan yang menjadi salah satu momentum yang diambil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melipat gandakan ikhtiar beliau, baik di bidang hablum minallahnya, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun hablum minan nas, ya. Seperti mana kisah ataupun riwayat yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwa Rasulullah itu akan melipat gandakan ibadah beliau di 10 hari terakhir, ibadah yang tidak beliau lakukan pada 20 hari yang pertama, gitu, ya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama hadis bahwa ketika beliau yajtahid, ya, beliau melipat gandakan ikhtiar ibadah itu tidak hanya ibadah ritual, tapi juga ibadah yang ghair mahzuh, ya, yang bersifat hablum minan nas, gitu. Nah, inilah kemudian yang coba kita urai, ya, dalam waktu yang tidak banyak ini, insya Allah. Yang pertama hadirin sekalian, kita ingin urai dulu aspek ibadah mahzuh ataupun aspek ibadah ritual. Di antara ibadah istimewa di 10 hari terakhir yang tidak pernah Nabi tinggalkan, sejak tahun kedua Hijriah beliau tiba di kota Madinah sampai beliau meninggal dunia. Artinya sejak tahun kedua sampai tahun ke-10 beliau selalu melakukan ibadah ini, ya. Di antara ibadah yang beliau lakukan adalah ibadah i'tikaf, ya, ibadah i'tikaf. I'tikaf secara bahasa artinya ibadah berdiam diri di masjid selama 10 hari terakhir Ramadan, ya. I'tikaf ini dalilnya seperti mana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah menyebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf di masjid, ya. Kemudian hadis dari Imam Muslim menyebutkan bahwa Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai beliau meninggal dunia, dan kemudian setelah beliau meninggal, i'tikaf itu atau sunnah i'tikaf itu diteruskan oleh keluarga beliau, ya. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua dalil ini, ya, jumhur atau mayoritas para ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu sunnah, ya. Sunnah, dan tidak hanya sunnahnya pada bulan Ramadan. I'tikaf itu sunnah dilakukan sepanjang waktu, jadi tidak hanya di bulan Ramadan, ya, seperti mana uraian Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, bahwa i'tikaf yang Allah maksudkan dalam surah Al-Baqarah ini berlaku umum untuk semua i'tikaf, ya, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Hanya saja i'tikaf di bulan Ramadan menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dalam kondisi normal, maka i'tikaf itu disepakati oleh para ulama harus dilakukan di masjid, ya, seperti mana yang Allah isyaratkan dalam surah Al-Baqarah tadi, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid, ya. Ini dalam kondisi normal.
dalam kondisi seperti saat sekarang, di mana kita dianjurkan untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar, terutama dalam kegiatan yang melibatkan banyak massa, maka i'tikaf tentu tidak disarankan dalam situasi seperti ini. Nah, apa solusinya? Ulama kemudian memberikan uraian penjelasan bahwa dalam kondisi tidak normal, saat kita harus social distancing atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini, maka lebih maslahat kita beriktikaf di rumah kita masing-masing. Tapi jumhur mengatakan bahwa iktikaf itu tidak sah dilakukan kecuali di masjid. Hanya saja Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa iktikaf itu boleh dilakukan di rumah bagi kaum wanita. Mengapa? Karena wanita itu mushollanya di masjid. Nah, dari dalil inilah kemudian ulama kontemporer mengambil uraian penjelasan bahwa iktikaf itu merupakan sesuatu yang sunnah. Jika tidak bisa dilakukan di masjid, maka bisa dilakukan di rumah kita masing-masing. Hal sama pula yang diuraikan oleh Syekh Khalid Al-Jundi Al-Masri, ya. Ini salah seorang ulama di Mesir. Ya. Baru-baru ini beliau diwawancara sebuah stasiun TV di Mesir. Beliau mengatakan bahwa betul, ya, iktikaf itu sunnahnya di masjid dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal, maka dia boleh dilakukan di rumah kita masing-masing dengan syarat kita menjadikan rumah kita sebagai musola, sebagai masjid, ya. Tentunya kemudian mencari tempat yang kondusif, yang sesuai di rumah kita, apakah itu ruangan atau kamar, ya, yang memang kita sediakan untuk iktikaf sepanjang bulan Ramadan. Gitu, ya. Beliau mengkiaskan bahwa ibadah iktikaf ini sama seperti ketika kita terpaksa bertayamum dalam kondisi tidak bisa menggunakan air. Ya. Jadi iktikaf, tayamum itu menggantikan fungsi air wudhu. Hukmul al-mubdal yakumu al-hukma al-mubdal anhu. Jadi kalau ada hukum yang menggantikan sebuah ritual ibadah, maka dia menggantikan hukumnya. Ya. Kalau tayamum menggantikan wudhu, maka insya Allah iktikaf di rumah itu akan menggantikan ibadah iktikaf kita di masjid. Ya. Hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada hal-hal yang perlu kita jelaskan terkait dengan iktikaf. Ya. Pertama, tadi kita sudah jelaskan definisi. Yang kedua, kita akan jelaskan tentang syarat iktikaf. Yang pertama, orang yang beriktikaf haruslah beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, sudah baligh, artinya dia sudah mencapai usia bulugh, ya, ditandai dengan mimpi basah, ya, atau tumbuhnya bulu kemaluan pada laki-laki atau perempuan. Ya. Ini tanda bulugh. Ya, kalau kita konversi ke dalam umur 12 sampai 15 tahun sudah disebut sebagai bulugh. Jadi boleh dia beriktikaf. Anak-anak yang belum baligh itu boleh diikutkan iktikaf, ya, dengan syarat tetap menjaga kebersihan dari hal-hal yang mungkin bisa mengotori tempat iktikaf seperti najis dan lainnya. Yang ketiga, akil, orang yang berakal. Jadi orang yang tidak waras, itu gila permanen ataupun mungkin ada penyakit gila sementara, ya, ataupun yang tidak permanen maka dihindari atau tidak disarankan untuk iktikaf. Yang keempat, suci dari najis seperti janabah, junub, ya, kemudian haid dan nifas. Ini pendapat jumhur ulama bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh beriktikaf di tempat mereka beribadah. Yang ketiga, rukun iktikaf. Rukun iktikaf ada dua. Yang pertama, niat. Ya, jadi harus ada niat sebelum kita masuk ke tempat iktikaf harus diawali dengan niat. Ya. Yang kedua, tempat iktikaf atau mu'takaf. Tadi kita katakan bahwa dalam kondisi normal harus masjid. Dalam kondisi normal maka kita bisa beriktikaf di rumah kita masing-masing. Ya, kita menggunakan menggunakan kamar atau ruangan tertentu untuk iktikaf. Kemudian, kapankah kita mulai i'tikaf? Kapan kita mulai i'tikaf? Seperti mana dijelaskan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau i'tikaf itu beliau akan masuk, ya, ke tempat i'tikaf pada pagi hari ba'da sholat subuh hari ke-21 Ramadan. Ya, ini dari hadis Aisyah. Hanya saja kemudian ulama menguraikan bahwa yang paling utama adalah masuk ketika terbenamnya matahari 20 Ramadan, artinya pada Rabu lalu, ya, itu malamnya kita sudah berada di tempat i'tikaf. Apakah itu ruangan ataupun kamar, kita sudah berada di sana. Jadi sunnahnya kita mengawali pada maghrib ataupun pada malam hari ke-21.
ya. Walaupun dalam nas hadisnya atau teks hadisnya Nabi itu masuk ke tempat i'tikaf pada pagi hari 21 ba'da sholat subuh. Ya. Kapan waktunya berakhir? Ulama mengatakan sekurang-kurangnya sampai terbenamnya matahari tanggal 30 Ramadan. Kalau kita perkirakan Ramadan tahun ini kita akan sampai di hari Sabtu, ya, artinya terbenamnya matahari Sabtu 30 Ramadan, maka itulah waktu berakhirnya i'tikaf. Ya. Walaupun Al-Imam Syafi'i mengatakan sunnah kalau kita perpanjang sampai pagi Lebaran, jadi sampai subuh Lebaran itu kita masih di tempat i'tikaf, kemudian kita mandi sunnah Id atau sunnah hari raya, ya, kemudian setelah itu baru berpakaian, baru kita ke musola dan keluar dari tempat i'tikaf. Ya. Ini diantara penjelasan terkait dengan waktu i'tikaf. Ya. Selanjutnya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, i'tikaf apakah harus full 10 hari atau harus full misalnya selama jangka waktu i'tikaf, atau boleh misalnya ada i'tikaf kalong gitu ya, misalnya kita pada malam hari i'tikaf, pagi hari kita bekerja seperti biasa ya. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu seperti mana akar katanya, bahwa luzumul makan itu tidak terbatas waktu. Artinya kita i'tikaf walaupun hanya sesaat saja tetap mendapatkan pahala. Jadi tidak ada kewajiban atau tidak ada tekanan kita harus menuntaskan 10 hari i'tikaf di bulan Ramadan. Jadi semampu saja ya. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan minimal sehari semalam baru dikatakan i'tikaf yaumun walailah. Hanya saja ini menyelisih pendapat jumhur atau mayoritas para ulama yang mengatakan i'tikaf itu walaupun sedetik sudah dianggap sebagai i'tikaf. Yang penting diawali dengan niat. Gitu. Ya, nah ini mungkin sebagai solusi kepada hadirin sekalian ya. Misalnya karena tuntutan pekerjaan ya, yang harus bekerja pada pagi hari seperti biasa, maka bisa beriktikaf pada malam hari. Jadi begitu selesai tarawih langsung masuk ke tempat i'tikaf sampai subuh ya. Pada subuh kita kembali beraktivitas seperti mana biasa ya. Hadirin sekalian, adab dan sunnah i'tikaf apa saja yang perlu kita lakukan bagi yang ingin mengambil sunnah i'tikaf ya. Yang pertama, membuat tenda atau membuat bilik khusus. Ya. Ini seperti mana hadis dari Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu setiap kali masuk ke tempat i'tikaf wa amara bi khabaihi fadurib. Beliau memerintahkan keluarganya atau sahabatnya untuk mendirikan tenda untuk beliau. Dari sinilah ulama mengambil kesimpulan sunnah kalau di rumah kita punya tenda atau punya tempat khusus yang ditutup ya, agar menyerupai tenda ataupun pondok kecil agar kita lebih berkonsentrasi beribadah. Ini sunnah. Jika tidak memungkinkan ya kita bisa mencari sudut yang kondusif agar tidak terganggu dengan orang yang lewat atau suara-suara yang mungkin boleh mengganggu kita i'tikaf. Yang kedua, disunnahkan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah ya, seperti mana disebutkan oleh Bunda Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu. Nabi kalau masuk 10 hari terakhir, beliau akan mengencangkan ikat pinggang. Kata ulama, syadda mi'zarah itu ada 3 pengertian. Pertama, mengurangkan makan. Yang kedua, mengurangkan tidur. Yang ketiga, meninggalkan istri-istrinya. Artinya Nabi sudah menggandakan ikhtiar beliau untuk beribadah pada 10 hari terakhir. Karena Lailatul Qadar itu insya Allah terjadi pada 10 hari terakhir. Tentu ini harus didukung dengan upaya kita untuk mengoptimalkan 10 hari yang terakhir. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan seperti tilawah Al-Quran, ya, kemudian qiyamul lail, ya, kemudian termasuk juga istighfar, zikir, ya, dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita sudah ajarkan pada pertemuan lalu doa yang Nabi ajarkan kepada Ibunda Aisyah setiap malam pada malam-malam ganjil, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sesungguhnya Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampunilah aku. Ini doa yang sangat dianjurkan kita baca pada 10 hari yang terakhir, terutama pada malam-malam ganjil, ya, seperti mana jawaban yang beliau berikan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya hadirin sekalian, meninggalkan perdebatan dan pertengkaran sepanjang i'tikaf, ya, karena kita di rumah mungkin insya Allah tidak akan terjadi ya pertengkaran ataupun perdebatan, hanya saja perlu diwaspadai jika memang ada hal-hal yang boleh jadi membuat kita terlibat perdebatan. Kata Rasul,
aku akan memberikan jaminan rumah di pinggiran surga barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia keliru. Jadi dia sudah tahu dia keliru, tapi tinggalkan perdebatan. Kata Rasul, aku jamin untuknya rumah di pinggiran surga. Dan kata Rasulullah, aku akan berikan jaminan rumah di tengah-tengah surga, man tarokal mira wa huwa muhaqqan. Dia meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau tadi rumah di pinggiran surga, meninggalkan perdebatan kalau dia salah. Rumah di tengah-tengah surga, Nabi berikan jaminan, diberikan kepada mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Selanjutnya, menghindari segala sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ya. Yang membatalkan puasa cuma ada dua, ya, makan minum atau berhubungan badan dengan pasangan kita. Tapi yang membatalkan pahala puasa itu sangat banyak. Ya. Apakah dari lisan kita, dari mata kita, dari hati kita, dari kemaluan kita. Maka upayakan jangan sampai ya, kita hanya berpuasa hanya dengan lapar dahaga saja. Kita ingin mendapatkan semua pahalanya. Selanjutnya hadirin sekalian, apa saja yang diperbolehkan sepanjang kita ada di tempat i'tikaf, ya. Karena kita memang tidak diperbolehkan keluar, ya. Karena kata Imam Al-Ghazali di antara adab i'tikaf itu luzumul makan wa adamut tanaqqulat. Tetap berada di tempat dan tidak berpindah-pindah. Nah, jadi jangan misalnya saat masuk ke tempat i'tikaf kita ada di ruang i'tikaf, nanti pindah ke ruang TV, nanti pindah ke ruang tamu, itu tidak dianjurkan. Ya. Jadi di antara adab i'tikaf kita luzumul makan, tidak berpindah-pindah, ada di tempat kita i'tikaf. Tetapi ada yang diperbolehkan sepanjang kita i'tikaf, di antaranya adalah keluar tempat i'tikaf untuk keperluan yang penting atau mendesak, seperti keperluan ke toilet, gitu ya, makan. Kemudian untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita dapatkan di tempat i'tikaf, kita bisa keluar. Ya. Termasuk juga kita boleh misalnya keluar berurusan, menemui tamu misalnya, ya, ada tamu yang datang mungkin pada waktu-waktu kita i'tikaf, maka diperbolehkan selama hal itu tidak bisa dihindari. Ya. Tetapi jika dia keluar tempat i'tikaf tanpa sebab-sebab ini, maka batal i'tikafnya. Ketika dia akan masuk kembali harus berniat lagi dari awal. Ya, jadi ini diantara adab kita. Selanjutnya makan dan minum setelah kita berbuka puasa itu boleh di tempat i'tikaf dan berbicara hal-hal yang baik. Ini hal-hal yang diperbolehkan sepanjang kita beriktikaf. Apa saja yang membatalkan i'tikaf? Ada 6. Yang pertama, keluar dari tempat i'tikaf tanpa keperluan. Ya. Yang kedua, berjima atau bersenggama dengan pasangan, ya, pada malam hari bulan Ramadan. Kalau siang hari itu diharamkan, tapi pada malam hari itu diperbolehkan, tapi membatalkan i'tikaf kita. Yang ketiga, onani atau masturbasi juga membatalkan i'tikaf. Gila, murtad, haid, dan nifas. Ini 6 perkara yang membatalkan i'tikaf. Baik hadirin sekalian, dengan begitu kita tuntas menjelaskan tentang panduan i'tikaf amaliyah Ramadan, ya, terutama di 10 hari yang terakhir ini. Ya. Baik, selanjutnya saya mungkin persilakan jika ada yang bertanya. Kalau ada, mangga. Jika waktunya masih ada, maka dipersilakan. Ada pun ya? Atau kalau ada yang bisa lewat chatting kali, kalau ada bisa dibacain. Udah ada ya? Iya, udah mendengar. Bagus. Izin bertanya, Ustaz dari Tasikmalaya, izin bertanya. Oh, dan Tasik, mangga, silakan. Silakan. Masih Ustaz, jazakallahu khairan katsira. Saya dengan Dadang Tasikmalaya, Ustaz. Tadi kaitan dengan i'tikaf, Ustaz. Ada di sini menyatakan bahwa tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Mungkin itu satu. Mohon penegasan, Ustaz. Yang keduanya, ketika berbicara masalah tadi batalnya i'tikaf, gitu ya. Apakah ketika batalnya i'tikaf itu artinya kita tidak mendapatkan hikmah daripada Lailatul Qadar? Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan.
Baik, Pak Dadan dari Tasik ya, Masya Allah. Baik ya, yang pertama terkait dengan hadis ya, bahwa tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Betul ya, ini disepakati oleh para ulama. Jumhur sepakat mengatakan dalam kondisi normal i'tikaf itu tidak sah dilakukan kecuali di masjid. Nah, gitu ya. Nah, tapi dalam kondisi tidak normal kemudian dilihat kemaslahatan dan risiko yang mungkin bisa bisa dialami oleh mereka yang misalnya memaksakan diri untuk datang ke masjid i'tikaf, gitu ya. Pertama, kalau kita tidak memilih i'tikaf maka tidak berdosa karena i'tikaf itu sunnah saja. Sunnah itu kan yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala bagi yang mengerjakan, tidak berdosa bagi yang meninggalkan. Ya. Hanya saja bagi yang ingin beriktikaf maka insya Allah ada solusinya dengan cara beriktikaf di masjid. Ya. Tadi dijelaskan bahwa Syekh Khalid Al-Jundi Al-Masri ini salah seorang ulama di Kementerian Agama Mesir. Ya, beliau pernah diwawancara dan menyampaikan bahwa betul dalam kondisi normal ulama semua sepakat tidak ada perbedaan. Iktikaf itu harus di masjid dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal maka rumah bisa menjadi tempat iktikaf dengan syarat kita menjadikan rumah kita sebagai masjid sepanjang kita berada di rumah dalam kondisi karantina atau isolasi, maka jadikan rumah kita sebagai masjid, ya, seperti mana hadis dari Imam Bukhari yang mengatakan, kata Rasul, bumi dan seluruh hamparannya dijadikan bagiku suci dan sebagai tempat sujud. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama dalam kondisi tertentu, maka rumah boleh menjadi tempat i'tikaf, gitu ya. Yang kedua, batal i'tikaf itu artinya dia hanya mendapat pahala apa yang telah dia lakukan. Tadi kan disebut oleh para ulama bahwa i'tikaf itu bi mujarrad lahzah yu'tabaru i'tikafan, walaupun sedetik itu dianggap sebagai i'tikaf. Nah, jadi bagi misalnya yang sudah separuh malam ya, dia sudah i'tikaf, tiba-tiba mungkin ada keinginan bersama dengan istrinya, maka batal i'tikafnya. Dia hanya mendapat separuh malam pahala i'tikaf dan insya Allah tetap mendapatkan kebaikan yang dia dapatkan sebelum dia bersama dengan istrinya. Gitu, ya. Jadi ketika dia ingin masuk kembali maka harus berniat lagi. Gitu. Misalnya sebelum subuh dia ingin niat i'tikaf, maka berniat lagi masuk ke tempat i'tikaf. Insya Allah tetap mendapatkan kebaikan 10 hari terakhir. Maka mungkin Pak Agus silakan. Ya. Karena ada Syukron. Dari Sukabumi, bentar. Dari Sukabumi, Ustaz. Sukabumi, Ustaz. Mohon pencerahannya tentang i'tikaf ini. Apakah dalam i'tikaf ini selain amalan-amalan sholat, tahajud, baca Quran, bisa nggak diadakan suatu semacam ceramah gitu khusus, misalkan ada peserta i'tikaf beberapa orang lalu diadakan ceramah, apakah itu termasuk di dalam amal-amalan yang dianjurkan di dalam beriktikaf? Kemudian dalam beriktikaf itu kalian ada tahajud tadi, apakah kalau kita misalkan orang yang tidak tidur dulu kebetulan gitu ya, setelah salat tarawih langsung melakukan i'tikaf, zikir dan sebagainya, terus dia melakukan sholat tahajud, apakah dibolehkan atau memang sholat itu harus diawali dengan tidur dulu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih dari Pak Agus ya, ini sangat baik aktivitas kita sepanjang ini. Pertama, kita boleh termasuk dari kegiatan yang disunahkan. Secara umum, Rasul menyebutkan segala yang berbentuk huruf. Artinya dalam rangka maka itu dianjurkan. Maka kalau kita bikin huruf, jika kajian berisi dorongan, baik. Intinya berkaitan mengisi 10 hari terakhir ini, sama pada malam-malam itu bisa sangat puas pengertiannya. Yang penting kita niatkan dalam rangka huruf. Huruf itu ya
Allah Subhanahu wa taala, baik sifatnya ritual ya, sholat dengan tilawah Al-Qur'an, termasuk doa, bersedekah ataupun berinfak sepanjang kita. Jadi manfaatnya sangat luas, jadi boleh itu kegiatan tausiah ataupun ceramah gitu. Yang kedua, jika kita memilih untuk tidak tidur ya sepanjang kita i'tikaf, apakah kita boleh bertahajud ya? Secara umum tahajud ini memang ulama menyebutkan harus didahului dengan tidur walaupun cuma sebentar ba'da isya gitu ya. Nah, tapi bagi yang memilih untuk tidak tidur sebenarnya tetap bisa lakukan sholat sunnah qiyamul lail. Jadi qiyamul lail kan sifatnya umum. Bisa diawali dengan tidur, bisa tanpa tidur gitu ya. Nah, jadi lebih kepada perbedaan tian saja, insya Allah mendapatkan fadilat dan pahala yang sama. Ya. Nah, jadi juga disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepanjang 10 hari terakhir hampir dikatakan beliau tidak tidur dari mulai awal malam sampai pagi, gitu ya. Karena memang seperti mana ungkapan Ibunda Aisyah, syadda mi'zarahu gitu. Jadi beliau mengencangkan ikat pinggang, mengurangkan makan, mengurangkan tidur dan menjauhi istri-istrinya. Gitu. Sehingga jika kita memilih untuk tidak tidur, ya bisa sambung dengan dengan qiyamul lail gitu. Jadi qiyamul lail sebenarnya pahalanya sama dengan tahajud insya Allah ya, hanya bedanya tata cara saja gitu. Kalau qiyamul lail itu bisa dilakukan tanpa tidur, sementara kalau tahajud itu ulama mengatakan didahului dengan tidur walaupun sebentar ba'da isya. Gitu. Wallahu a'lam. Ustaz, mau tanya Sukabumi. Ya, silakan. Enggak, Kak. Sukabumi, Ustaz. Ya, enggak, silakan. Dengan Daro. Mangga, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan masalah i'tikaf. I'tikaf itu identik dan orang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kami menyadari bahwa kami sangat jauh daripada makhluk yang soleh. Kemudian indikasi apakah atau tanda-tanda apa bagi kaum atau umat Islam khususnya yang mendapatkan Lailatul Qadar? Karena kalau kita pikir kami sangat jauh daripada di golongan orang soleh, sementara orang soleh itu banyak kiai, ulama atau ustadz. Nah, apakah Lailatul Qadar itu bisa didapatkan oleh semua makhluknya? Demikian Ustadz, mohon penjelasan dan pencerahannya. Baik, ya. Baik ya Bapak ya. Pak Daro tadi ya dari Sukabumi. Baik, Pak, terkait dengan Lailatul Qadar ya. Kalau kita membaca uraian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan malam Lailatul Qadar, ya, itu kebanyakan berisi motivasi dan dorongan untuk beribadah, gitu. Jadi tidak terlalu banyak menjelaskan tentang tanda-tanda, ciri-ciri, gitu ya. Karena apa? Karena Rasul tidak ingin kita hanya menunggu atau mengejar ciri-cirinya atau tanda-tandanya, ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa malam itu bisa dijumpai oleh siapa saja orang-orang yang beriman, yang bermujahadah ya, untuk mendapatkannya. Karena malamnya istimewa, ibadah pada malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik ya, tidak terbatas pada 1000 bulan, maka memang seluruh umat Islam dituntut, ya, dianjurkan untuk bisa mengoptimalkan ibadah pada 10 hari terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Kata Rasul, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir. Kejarlah bulan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir, terutama pada malam-malam ganjil gitu ya. Dan berupayalah mengikhtiarkan optimal ibadah sepanjang pada malam-malam itu ya. Seperti tadi ungkapan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha gitu. Nah, kemudian apakah semua orang bisa mendapatkannya? Ya, semua orang bisa mendapatkannya. Tidak terbatas pada orang-orang yang misalnya bergelar kiai atau bergelar ustadz atau bergelar mu'alim apa ya. Jadi semua orang berpeluang, yang penting dia bermujahadah gitu. Allah akan berikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Kata Rasul, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, mereka memang tidak layak. Nah, gitu. Jadi hadirin sekalian, yang penting karena dirahasiakan siapa yang berhak mendapatkan, maka kita harus berlomba-lomba.
harus berlomba-lomba gitu ya. Nah, kalau kemudian kita meyakini suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kita harus melipat gandakan ibadah. Pertama kata Rasul, lipat gandakan ibadah pada 10 hari terakhir, ya itu sebagai clue atau tanda di awal. Yang kedua, upayakan pada malam-malam ganjil, lebih dilipat gandakan. Nah, kita sudah dapat tanda-tanda itu, maka optimalkan, ya optimalkan. Nah, ketika pada malam-malam ganjil kita mendapat keyakinan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, pertama kita dianjurkan untuk memperbanyak doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, beritahu sahabat-sahabat kita, keluarga kita untuk mengoptimalkan ibadah pada malam itu. Kabar-kabarkan mereka, ya. Karena memang Rasul pernah pada masa beliau berpuasa itu ada sekelompok orang sahabat yang bermimpi, mimpinya sama. Ya, mereka bermimpi bahwa pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Akhirnya mereka bangun dan membangunkan seluruh anggota keluarganya gitu. Nah, dari sini ulama menyimpulkan bahwa jika ada orang soleh di antara kita meyakini malam tertentu sebagai malam Lailatul Qadar, maka disunnahkan dia membangunkan keluarganya, mengabarkan mereka, memotivasi mereka. Ini malam yang istimewa. Bapak yakin insya Allah malam ini malam Lailatul Qadar. Itu boleh. Ya. Jadi boleh, yang penting kan kita tidak memastikan, kita hanya meyakini saja. Maka kita kabarkan sebanyak mungkin keluarga dan sahabat-sahabat kita untuk mengoptimalkan ibadah pada malam itu. Bahkan ada hadis yang diperkuat oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwa saya sangat meyakini bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Gitu ya. Walaupun kata ulama, hadis ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada malam-malam lain. Itu hanya keyakinan Abdullah ibnu Mas'ud karena beliau orang soleh di kalangan para sahabat. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah mungkin Lailatul Qadar itu terjadi lebih dari sekali dalam setahun? Boleh. Ya, kata para ulama, Allah berkehendak, Allah maha berkemampuan untuk menjadikan malam yang mulia itu berkali-kali terjadi sepanjang bulan Ramadan. Gitu. Ya. Nah, jadi jangan kemudian kita batasi hanya pada malam tertentu saja gitu ya. Tanda-tanda lain kata Rasul juga bahwa bisa datang lewat mimpi gitu ya. Jadi bisa datang lewat mimpi. Jadi kalau ada di antara kita yang bermimpi bahwa malam tertentu itu sebagai malam Lailatul Qadar, maka kita ikhtiarkan beribadah lebih optimal pada malam itu. Tanda-tanda indrawi ya, itu Nabi katakan bahwa dalam hadis At-Toyalisi itu beliau mengatakan bahwa malam itu ya lailatun samhatun talqah, malam itu cerah. Jadi tidak mendung dan tidak hujan. Itu hadisnya. Hadis sahih kata para ulama, lailatun samhatun talqah. Jadi langitnya cerah ya, la haratun wala baridah, tidak panas dan tidak dingin. Jadi sejuk udaranya. Tidak dingin dan tidak panas. Ini pada malam hari. Jadi kalau kita menemui malam tertentu dia tidak mendung, tidak hujan, tapi cerah, kemudian udaranya sejuk, tidak panas dan tidak dingin, maka insya Allah itu diantara tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Pada pagi harinya kata Rasul, wa tusbihu syamsu sobihatuha haratun dhaifah. Pada pagi harinya udara itu mataharinya tidak terik tapi kemerah-merahan, hamratun dhaifah. Ya, kalau dalam riwayatnya Imam Ahmad itu sofifatun dhaifah. Nah, jadi pada pagi harinya matahari terbit itu teduh kemerah-merahan gitu. Ya, ini diantara tanda-tanda indrawi gitu. Ya. Nah, jadi insya Allah ini mungkin sebagai jawabannya. Ya, walaupun kita tidak boleh hanya memburu tanda-tandanya gitu ya, karena kalau kita lihat lebih banyak hadis tentang motivasi beribadah dibanding tanda-tandanya. Kata ulama, hikmahnya adalah orang beriman itu harus berikhtiar optimalkan ibadah pada malam-malam 10 hari terakhir, terutama pada malam ganjil, tidak mengejar tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda itu hanya sebagai motivasi aja, sebagai clue atau ya membantu aja gitu. Wallahu alam. Semoga bisa menjawab dari Pak Daro ya di Sukabumi ya. Yang dari Pak sebentar. Dari Pak Hari Widayanto. Assalamualaikum Ustaz, apakah dapat membatalkan i'tikaf
apabila lama itikaf melakukan kegiatan selain ibadah. Misalkan mengerjakan pekerjaan kantor, walaupun tidak meninggalkan masjid. Terima kasih. Ya, pekerjaan selain ibadah ya, yang sifatnya bukan ritual gitu ya, tidak membatalkan etikaf. Karena tadi dikatakan bahwa yang membatalkan etikaf cuma ada 5 tadi ya. Selain itu maka tidak membatalkan, tapi boleh jadi kita melewatkan momentum yang terbaik pada malam-malam ganjil itu ya. Jadi mungkin ketika kita ingin ada aktivitas atau pekerjaan, mungkin ada porsinya gitu ya. Jadi lebih dianjurkan kalau bisa porsinya itu lebih banyak takarrub kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang ritual sifatnya. Jika mungkin menjelang tidur ya, kita ada waktu 1 jam atau 2 jam mengerjakan pekerjaan kantor, maka nggak dipersilakan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian maksud tujuan etikaf itu tidak dapat gitu. Ya, jadi jangan sampai kita memindahkan aktivitas kantor ke tempat etikaf. Gitu. Padahal tujuan etikaf itu adalah kita bertakarrub kepada Allah ya, muhasabah terhadap ibadah kita selama ini ya, dosa-dosa kita itu kita tumpahkan kepada Allah gitu. Jadi jangan sampai lebih mendominasi pekerjaan duniawi dibanding ukhrawinya. Wallahu alam. Baik, selanjutnya dari Pak Asep Tatan. Pak Ustadz, ibadah itikaf tidak bisa dilakukan bagi kami yang bertugas di lapangan. Jadi para pejuang yang di lapangan itu tidak bisa beritikaf. Harus melayani pelanggan, memperbaiki jaringan dan lain-lain. Ibadah apa yang senilai itikaf bagi kami orang lapangan? Ya. Baik ya, ini bagus sekali pertanyaannya dari Pak Asep Tatan. Asep ya. Baik Pak Asep, sebenarnya Allah itu maha adil gitu ya. Ketika Allah menutup atau tertutup satu pintu ibadah dari seseorang, maka terbuka pintu-pintu ibadah yang lain gitu. Jika kita terhalang beritikaf, maka kita bisa optimalkan ibadah pada aspek-aspek yang lain. Bapak melayani pelanggan itu juga ibadah gitu. Jadi itu juga ibadah gitu. Jadi dengan kita optimal dalam pekerjaan kita, memaksimalkan pelayanan kita, itu juga berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan diberikan pahala. Ya, kan orang yang itikaf mendapat pahala itikaf, tapi mereka tidak bisa mendapat pahala yang Bapak dapat gitu. Jadi ketika memang kita tidak bisa lakukan itikaf, maka optimalkan ibadah di lapangan. Ya. Apa itu ibadah di lapangan? Memaksimalkan pekerjaan kita ya dengan performa yang terbaik tadi, dengan ihsan gitu ya. Itu juga insya Allah menjadi bagian dari ibadah kita di bulan Ramadan. Sama seperti misalnya ada ibu-ibu yang haid atau nifas sepanjang bulan Ramadan, tidak bisa berpuasa, tidak bisa tarawih ya, tidak bisa i'tikaf, maka mereka bisa beribadah dari yang lain ya. Menyiapkan berbuka, menyiapkan makan sahur ya, melayani suami untuk urusan-urusan di rumah dan lain sebagainya. Jadi tetap ada peluang-peluang mengoptimalkan ibadah pada bulan Ramadan gitu. Jadi kita maknai ibadah itu tidak semata-mata ritual jika memang kita terhalang melakukannya gitu. Jadi insya Allah ya sepanjang misalnya melayani tetamu atau sedang ada waktu kosong bisa baca Quran, bisa dengan istighfar, perbanyak doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan satu hal lagi, Lailatul Qadar itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di tempat i'tikaf. Bisa kita dapat di jalan, bisa didapat di udara, di laut atau di darat. Jadi siapa aja yang beribadah pada malam itu, dimanapun dia berada, itu insya Allah akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, alhamdulillah waktunya sudah habis gitu. Mohon berkenan ditutup dengan doa supaya lebih barokah dan terlebih lagi bagi para pejuang yang ada di lapangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan. Baik. Insya Allah hadirin sekalian, kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah melimpahkan kerahmatan dan keberkahan kepada kita semua, keberkahan kepada keluarga, kepada pasangan kita, dan kepada anak-anak kita, dan kepada bangsa dan negara kita. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin wa bi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon izin pamit. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah bertemu lagi di kajian pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajian dari awal sampai akhir kita simak bersama. Semoga semakin menambah iman dan ilmu kita semakin tercerahkan. Baik. Kita tutup dengan kifarat akhir majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.